Sumber pengharapan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Terima kasih Tuhan, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pemulih kami. Kami mengucap syukur ya Allah. Kami mau menaikkan syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat seluruh anugerah-Mu yang sungguh luar biasa ke dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap paginya ya Tuhan, Engkau memberikan kami berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Setiap harinya Engkau memberi kami nafas yang baru setiap paginya ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Yang lawatan-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Di mana Engkau menyertai kami dari pagi hari sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini ya Tuhan dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan, berkata pujian ini ya Tuhan agar berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami siap untuk menaikkan penyembahan kepadamu ya Bapa. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini, di tempat rumah saudara sekalian. Roh Kudus selalu mencurahkan berkat-Nya. Dan angkat satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita angkat pujian nih, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa di setiap rumah Roh Kudus mencurahkan seluruh berkat-berkat-Nya. Di sisi-sisi rumah pasti Roh Kudus mencurahkannya. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhannya. Saya persilahkan. Nah, kalau enggak aku mau saksian deh. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini aku baru masuk sekolah ya, baru ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau secara kedagingan itu badan rasanya capek ya, karena kan kemarin hari Sabtu itu kita ibadah Padang gitu kan, pulang malam, terus kita sekeluarga mesti ke Tangerang gitu, baru balik kemarin sore, nyampe sini sekitar malam juga. Jadi paginya harus bangun jam 5:30 karena kan masuk sekolah itu 6:30 ya. Belum siap-siapnya, belum jalan ke sana. Jadi bangunnya itu 5:30 gitu, 5:30 jam 5-an lah gitu. Kalau sesuai tubuh kita tuh rasanya capek gitu. Apalagi ini hari pertama gitu, dimana pasti banyak kegiatan yang akan dilalui gitu. Jadi aku mengucap syukur sama Tuhan walaupun secara tubuh aku capek gitu, tapi Tuhan tetap menjaga kesehatan aku. Tuhan menyertai aku dari pagi sampai sekarang ini. Tuhan tetap memberi aku kesehatan yang berlimpah-limpah. Terus juga gak ada sakit apapun, baik itu batuk atau pilek atau yang lainnya. Tuhan menyertai kesehatan aku, bahkan sampai saat ini aku mengucap syukur banget sama Tuhan. Itu aja sih. Nih, apakah ada Ami mau kesaksian mungkin? Ami, ya, dulu ya. Shalom, selamat malam semuanya. Kita diberkatin Tuhan ya, sehat selalu. Amin. Ini saya mau menceritakan pengalaman saya bersaksi deh.
Pada bulan kemarin saya ceritakan, saya bersaksi atas kesusahan saya tahun 84 sampai 87 begitu menderitanya. Begitu diumbang-ambing kehidupan kita soal ekonomi. Tapi saya bersyukur ke Tuhan, berterima kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Biarpun saya susah, rumah tangga saya nggak hancur. Yang hancur ekonomi aja. Anak-anak saya berjalan lancar, tidak ada yang putus sekolah. Tapi saya lagi masa sekolah, saya putus sekolah soal ekonomi ya. Sebab apa ya, orang dulu mah anak banyak, penghasilan kecil, jadi nggak bisa meneruskan sekolah. Saya pikir jangan sampai kayak saya putus sekolah. Nah disitulah saya habis-habisan tahun 84, 4 tahun saya diumbang-ambing. Harta sudah tidak ada apa-apa, habis ludes. Tinggal suami saya, anak saya. Saya peluk anak saya tiga-tiganya dengan menderita cucuran air mata. Apa ya, penderitaan hidup. Saya peluk suami saya yang sedang sakit, tapi saya nggak menangis di depan suami saya, dia sakit takut ke apa ya, kepikiran. Saya ketawa ya gitu. Hati hancur. Nah disinilah saya waktu itu begitu menderitanya, harta saya tinggal punya lele jumbo. Suami saya merah lele 9, udah besar-besar lama di saya. 9 udah gede-gede dah, gemuk segede apa ya, tangan. Kasih apa sampai besar lah lele 9. Sama kuya, saya beli kuya dulu kecil segede bengol yang paling ngeri. Akhirnya lama-lama besar tuh kuya teh segede baskom. Tuh kuya saya kalau di dapur dia ada di kaki saya. Kalau saya ke ruang tamu dia ada. Kalau saya tidur ke kamar dia ada di bawah ranjang. Nah di situ teh saya merasa sayang. Kalau saya jual, saya butuh uang itu lumayan. Leleknya gede-gede 9 biji, makuya juga mungkin mahal. Tapi saya tidak kasih kepikiran buat ngejual. Dikasih pikiran, kata saya teh ini lele mesti saya lepasin lah ke kali. Mungkin dia pengen bebas. Akhirnya lele makuya saya masukin ke ember yang 5 kilo. Saya bawa naik beca nyari kali Cipelang. Kalinya deras ya. Akhirnya di tengah-tengah inilah kalinya saya ke tengah-tengah selutut. Airnya deras. Saya bawa tuh ember sama tukang beca. Saya lepasin lele sama kuya, tapi saya bicara ya saking sedihnya, saya juga merasa sayang sebetulnya. Saya tuang tuh lele sambil bicara saya. Seperti orang gila lah ngomong sendiri. Nah, kamu pergi, kamu jalan, sekarang kamu bahagia, saya doakan kamu, kalau kamu mau kawin, kawinlah nyari jodoh. Begitu juga kuya, sekarang kamu lepas dari saya bebasin, udah bertahun-tahun ya mas saya, kita senang susah bersama sama kamu, sekarang saya lepasin kamu ya biar bebas, tapi kamu doain saya, masalah saya, kamu doain saya biar bebas dari segala-galanya, yang sakit disembuhkan, yang sekolah biar beres, biar selesai. Nah, saya lepasin semua, saya lihat itu apa lele yang lari di air kenceng, di bawah anyut air lah, kayaknya teh girang gitu. Sampai saya juga jatuh air mata saya.
ngelihat piaraan saya yang saya sayang. Nah, Kuya juga, dia juga pergi gitu di air kencing, kenceng dia pergi. Disitulah saya teh. Saya udah bicara begitu, saya pulang ke rumah. Di rumah saya kepikiran, rumah saya dekat wihara ya. Pikiran, yang saya mah Kristen dari SD ya. Waktu itu Pak Johan baru sedenuel 5 tahun. Jadi kelas 5 SD di bawah susah mas saya. Yang 2 di luar kota sekolah. Nah, sesudah di luar kota sekolah beres, nah itu rada lumayan kita. Tinggal nerusin Pak Johan sekolah. Nah, disitulah saya beli Supermi harga 30.000 satu dus kalau nggak salah. Saya sumbangin ke wihara, itu kepikiran saya, tapi bukan atas nama saya ngasih atas nama suami saya. Ya, kita minta kesembuhannya aja udah gitu. Dari situlah saya sedikit demi sedikit kehidupan saya tahun 88 rada lumayan ya, anak sekolah juga. Kuliah apa ya, tapi semesternya saya yang bayar, uang jajannya tiap minggu yang saya bayar. Saya nitipin dia, anak saya waktu itu tuh lagi tahun 89 dia udah nikah, rumah dia diam di situ Johan sampai dia beres kuliahnya. Itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Itulah kesaksian saya. Saya banyak terima kasih, bersyukur keluarga saya nggak sampai hancur di keluarga. Nah itulah, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kesaksian yang sungguh luar biasa ya. Dimana saat kita butuh Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik. Walaupun ekonominya pada tahun 80-an itu agak menurun, tapi pada hari ini Ami sangat bahagia ya, anak-anaknya udah pada amin, sukacita ya, ada sukacitanya. Betul. Di dalam Tuhan pasti itu baik. Di dalam Tuhan pasti tetap bahagia ya Ami ya, selalu bahagia. Amin. Oke ya, karena udah jam 8, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan
dan pulihkan kembali negeri kami. Kita mau angkat pujian dari awal. Kami umat-Mu. Kami umat-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan negeri kami, Engkaulah yang memulihkan keadaan kami, ekonomi kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Tuhan. Engkau yang terus memulihkan, karena kami terus berada di dalam hadirat-Mu ya Allahku, karena kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang berperan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, berikan hati kami untuk menjadi seorang murid-Mu ya Bapa, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi salam sehat. Puji Tuhan semua pada sehat-sehat, sudah segar-segar karena kemarin sudah refreshing ya. Nanti ya kita berdoa, kita minta kepada Bapak lagi ya untuk kita
refreshing lagi saudara. Tapi malam hari ini ya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan saudara ya. Baik saudara, mungkin sekitar 10 atau 15 menit ke depan kita akan belajar di mana kita akan melanjutkan tentang Roh Kudus ya, supaya kita memahami arti dan siapa itu Roh Kudus. Kemarin kita sudah pernah belajar saudara ya tentang bahwa bukti secara Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah suatu oknum atau pribadi, atau bisa dibilang kalau seandainya kata ibarat manusia itu seseorang saudara ya, tapi ini dalam bentuk Roh Kudus ya. Nah, ini buktinya bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Kudus ini memiliki oleh satu pribadi ya, di mana dia mempunyai intelek atau pengetahuan, lalu dia mempunyai juga kehendak seperti kita ya, seperti manusia mempunyai kehendak ya, lalu dia pun mempunyai perasaan kalau seandainya dia dikecewakan, kalau seandainya kita berbuat di luar firman Tuhan, dia akan kecewa kepada kita saudara ya, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita percaya itu adalah Roh Allah, Roh kebenaran yang sudah percaya kepada Yesus dan meminta Roh Kudus untuk membantu kita ya. Lalu yang kita pun sudah belajar bahwa Roh Kudus mengerjakan apa yang hanya dikerjakan oleh satu pribadi ya. Dia dapat berkata-kata ya, berkata-kata kepada umat Allah, kepada kita semua saudara ya. Kemarin sudah kita singgung berkata-kata dalam arti kata bukannya tengah malam langsung ada suara ya, tergantung beda-beda ya orang itu. Roh Kudus ini berkata-kata dapat melalui mungkin mimpi kita, kita dapat hikmat ya, itu tergantung karena dia mempunyai kehendak ya. Jadi itu otoritas Roh Kudus itu sendiri saudara ya. Nah, lalu Roh Kudus pun dapat bersaksi ya, bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena pelit sekali itu pelajaran tentang Yesus Kristus. Karena kalau seandainya dilihat itu Yesus sebagai manusia, tetapi dia 100% Allah juga, gitu kan? Yesus menderita, lalu istilahnya tuh dihina juga, gitu ya. Kalau seandainya secara manusia itu tidak masuk akal. Tetapi kalau seandainya kita berpegang kepada Roh Kudus, kita akan bersaksi tentang Yesus Kristus ya. Lalu dia pun dapat mengajar apa dalam segala kebenaran firman Tuhan. Lalu Roh Kudus pun dapat membantu dalam doa ya, berdoa. Dia kalau seandainya kita mengalami hal yang sesuatu yang luar biasa, di mana kita tidak sanggup berkata-kata, Roh Kuduslah yang membantu dalam doa kepada Bapa ya. Lalu Roh Kudus pun dapat memanggil dan memberi jabatan kepada kita ya. Mungkin kita diberikan sesuatu tugas ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, itulah peranan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus pun dapat memerintah ya kepada siapapun juga, mungkin kepada saya atau saudara, dia dapat memerintah saudara ya. Artinya mungkin saudara mempunyai hikmat gitu kan, untuk memberikan kesaksian atau apa, nah itu Roh Kudus lah yang memerintahnya saudara. Oleh sebab itu biarlah semuanya itu mengalir saudara, ikuti saja ya. Yang penting ini semua itu kembali lagi kepada firman Tuhan ya. Dan yang sekarang kita akan belajar bahwa yang poin ketiga yaitu Roh Kudus adalah oknum penolong ya. Kita buka di firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17 ya. Nah, di mana pada malam hari ini adalah Roh Kudus adalah oknum yaitu tentang kalau seandainya ibarat manusia ini seseorang
seseorang mempunyai kepribadian, yaitu oknum, ya, oknum penolong. Nah, oknum penolong ini atau disebut parakletos, saudara ya. Nah, parakletos artinya apa? Satu oknum yang dipanggil untuk menggantikan tugas oknum lain, ya. Jadi oknum penolong ini ada atau parakletos, ya, satu oknum yang dipanggil, ya, dipanggil oleh siapa? Yaitu pasti oleh Bapa. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ya. Satu oknum yang dipanggil untuk menggantikan tugas oknum yang lain, ya. Karena kenapa? Karena waktu Yesus di muka bumi, ya, Roh Kudus belum ada, saudara ya. Belum ada. Makanya kenapa Tuhan Yesus sampai dia naik ke surga, ya, naik ke surga, dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ya, di Yohanes 14 ayat 16. Bisa dibuka ayat 14 sampai 16, Yohanes 14 ayat 16. Bisa dibesarkan? Nah, di sini Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi pada saat di sini, pada saat Yesus naik ke surga, memang ini ada rencana Allah. Kenapa Dia naik ke surga, saudara? Ya, kalau seandainya tidak naik ke surga, Yesus itu milik bangsa Israel, saudara. Nah, sedangkan peranan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan umat manusia, ya. Saya waktu di BIS pun saya sharing dengan Pak Darman, ya, tentang Roh Kudus ini, saudara ya. Nah, jadi pada saat dia naik, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, ya, ada suatu oknum yang menggantikan dia, ya. Untuk apa? Untuk menolong kita supaya kita tidak yatim piatu. Ibaratnya kalau seandainya saudara manusia ini, kalau seandainya ya ditinggal oleh orang tua, kan namanya yatim piatu. Nah, Yesus tidak mau demikian. Dia tetap, ya, meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, saudara, ya. Ini sungguh luar biasa. Kalau seandainya Yesus tidak berbuat demikian, ini orang percaya hanya milik bangsa Israel, saudara, ya. Makanya Yesus menginginkan seluruh manusia yang ada ini agar dapat diselamatkan, ya, dari kebinasaan. Oleh sebab itu dia meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh penolong. Nah, di sini kita sudah jelas, saudara, bahwa Yesus memberikan Roh penolong kepada kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau seandainya saudara mempunyai masalah apapun juga, baik di dalam keluarga, baik di dalam ekonomi, baik hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, ya, kita meminta kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita, ya. Karena kenapa? Karena ajaran Tuhan Yesus sungguh luar biasa, saudara. Kalau seandainya kita tidak dibantu oleh Roh Kudus, itu kita tidak bisa menjalankannya, saudara. Ya, ibaratnya Yesus berkata, kalau seandainya engkau ditampar pipi kananmu, engkau berikan pipi kirimu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya apabila engkau disakiti, engkau harus mendoakan atau memberkati orang itu. Jangan sampai engkau membalas, saudara ya. Apalagi ke mertua, apalagi ke orang tua. Itu hati-hati, saudara. Ya, saya waktu itu pernah memberikan kesaksian di bagaimana ajaran ayah saya, ya,
ajaran ayah saya berkata demikian waktu menikah, ya. Dia berkata demikian, saudara, engkau harus menyayangi mertua, ya. Bukannya orang tua, mertua, saudara. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Engkau harus menyayangi mertuamu lebih dari orang tua. Kenapa? Nah, saya kan tanya-tanya, kenapa? Harusnya kan orang tua yang sudah mendidik kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah berkorban. Tetapi kenapa mertua yang harus lebih kita sayangi, gitu kan? Nah, ayah saya ya memberikan penjelasan. Karena kenapa? Karena kalau seandainya engkau mau diberkati, ya, engkau akan hidup bahagia, engkau harus berdamai atau jangan sampai menyakiti mertua, karena mertua adalah orang lain, sedangkan orang tua itu pengampunannya luas, gitu kan. Tapi kalau seandainya mertua, ya namanya mertua orang lain, ya. Kalau seandainya hubungan kita hanya mertua, yaitu orang tua pasangan kita. Nah, berarti itu adalah orang lain, saudara. Kalau seandainya kita sampai menyakiti, dia akan menyakiti kita juga, saudara. Nah, ini bedanya dengan orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua, kalau seandainya kita punya salah, kita pasti diampuni. Ya? Nah, inilah makanya kenapa Yesus memberikan namanya Roh Kudus, supaya kenapa? Ini sungguh luar biasa. Kalau seandainya kita jalani, berat, saudara. Ya, saya pun belajar itu berat sekali, saudara. Ya, memang sebagai seseorang, ya, orang yang hidup, ya pasti pernah dikecewakan, ya. Baik oleh mertua, ya pasti dikecewakan, apalagi kalau seandainya mertuanya begini begitu, ya pastilah itu kan terkadang kita marah atau kecewa atau apapun juga, tetapi kita minta kepada Roh Kudus, kita belajar tentang firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan apabila engkau disakiti, engkau harus memberkati. Apabila engkau ditampar pipi kananmu, engkau berikan pipi kirimu, ya. Ini yang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan saja kepada mertua, tetapi kepada semuanya, saudara, ya. Nah, karena memang tugasnya Tuhan Yesus, ya, bahwa kita disuruh untuk mengasihi kepada sesama, ya. Nah, itulah saudara. Nah, sehingga kenapa saya berkata demikian, saudara? Saudara tidak mungkin mengasihi Allah, firman Tuhan yang berkata, tidak mungkin engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan engkau tidak mengasihinya. Artinya kalau seandainya kita tidak mengasihi kepada sesama kita, terlebih kepada suami, pasangan, istri, anak-anak, atau orang tua, ya, bagaimana engkau akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, ya? Oleh sebab itu, kenapa mengasihi Allah itu nomor satu. Nomor satu itu yang susah, saudara, ya. Nah, sedangkan yang agak gampang mengasihi dulu kepada sesama, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, kenapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar kita diberikan seorang Roh Penolong. Roh Penolong ini pun, yaitu Roh Kudus, itu membantu di dalam segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Asalkan ya, timbulkan iman, jangan mengandalkan manusia, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, saudara. Biar Roh Kudus yang mengalir. Ya, terkadang apa kehendak kita dengan Roh Kudus 180 derajat itu berbeda, saudara, ya. Tetapi ujungnya, akhirnya itu akan, saudara dan saya itu akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan bukannya berarti dari materi, ya, saudara. Ingat, ini sebagai catatan, bukan secara materi,
tetapi secara rohani, ya. Saya waktu di ibadah Padang, saya sharing dengan Ibu Marbun, ya. Dia seorang ibu yang dia berjuang, saudara mungkin sebagian sudah tahu bagaimana profesinya Ibu Marbun, ya. Dia hanya sebagai tukang urut, ya, tetapi Tuhan pakai, saudara, ya. Tuhan pakai dia sehingga dia dari yang tidak memiliki rumah sekarang dia memiliki rumah. Bahkan dia bisa menyekolahkan memasuki kuliah anaknya, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Karena kenapa? Karena dia sungguh-sungguh, saudara, datang kepada Tuhan, ya. Dia menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya, catatan, menabur bukan dalam arti materi, bukan, saudara, ya. Jadi jangan salah paham, saudara, ya. Menabur itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin menabur, saudara, di dalam berperilaku di sehari-hari itu mencerminkan anak Tuhan, itu pun sudah menabur, saudara. Saudara mengasihi kepada keluarga, itu pun menabur. Karena kenapa, saudara? Saudara menabur di dalam keluarga yang akan menuai itu adalah saudara sendiri, saudara. Ya, seperti tadi kesaksian mama saya, ya. Mama saya ya walaupun dulu ya papa saya belum bertobat, saudara, ya. Dia piara melihara kuya atau kura-kura gitu kan, kura-kura, terus ikan lele gitu kan. Dia memberikan beli Indomie kasih ke wihara untuk dibagi-bagikan, ya. Nah, itu, saudara, dia menabur, saudara, untuk apa? Ya, untuk, kalau dulu papa saya berpikir untuk membantu orang-orang gitu kan, menabur. Dan pada akhirnya apa, saudara? Dan pada intinya, pada puncaknya mereka berdua, ya, khususnya papa saya, dia menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus, ya, dan pada akhirnya saat ini, ya, puji nama Tuhan, kehidupan orang tua saya diberkati, saudara. Bahkan yang tidak disangka-sangka, saudara, waktu tahun 2019, ya, mama saya sempat pergi ke Israel, saudara, dan itu tidak terduga, saudara, ya. Itu adalah apa? Pekerjaan Tuhan. Kalau seandainya kita berpikir, saya pribadi seorang anaknya itu sungguh-sungguh di luar nalar, ya, di luar rencana, saudara, Tuhan sediakan, saudara, sehingga mama saya bisa berangkat ke Yerusalem, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, kenapa kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengundang Roh Kudus, ya. Jangan mencari pendeta, jangan mencari hamba Tuhan, ya. Iman, saudara, tumbuhkan, saudara, ya. Saudara ingin apa? Saudara beriman, saudara, tetapi ya imannya saudara memintanya jangan yang kebangetan, ya. Artinya saudara minta pesawat terbang gitu kan. Nah, itu ya di luar firman Tuhan. Tetapi kalau seandainya saudara, ya, saudara mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Saya sharing dengan Pak Darman, ya. Berdoa, ajaran Tuhan apa, saudara? Mengucap syukur. Tuhan meminta apa? Untuk memberikan makan 5.000 orang, ya, dengan 5 roti 2 ikan, saudara. Apa yang Tuhan doakan? Dia hanya mengucap syukur, saudara. Dia tidak meminta itu kan supaya nih jemaat-jemaatnya waktu itu kan, atau bangsanya yang 5.000 orang ini kenyang gitu. Dia tidak minta, saudara. Dia hanya melakukan ucapan syukur, saudara. Artinya, saudara, Bapa yang ada di dalam surga itu mengetahui kebutuhan kita, saudara. Bapak tahu dari mana? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita yang melapor kepada Bapak, ya. Karena Bapak ibaratnya komandannya, ya.
Roh Kudus ibaratnya prajuritnya, dia melapor, ya, melapor, misalnya, oh ke bapak nih Pak Yongki perlu ini, ya, gitu kan. Walaupun Pak Yongki misalnya nih, Roh Kudus bilang dia perlu A-nya, keperluannya A-nya, tapi Pak Yongki minta B, gitu kan, itu pasti nggak akan diberikan oleh Bapak, ya. Karena Bapak percaya yang ada di dalam Roh Kudus kita. Karena kenapa? Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, tidak mungkin bohong, saudara. Kalau kita bisa tercampur aduk ya dengan sistem mungkin keegoisan kita, kesombongan kita, keserakahan kita, gitu kan. Nah, makanya saudara, kalau seandainya saudara berdoa ya, mungkin ada hal-hal yang belum dijawab doanya ya. Nah, itu ada beberapa hal kemungkinan. Mungkin itu bukannya kehendak Bapa di dalam surga, ataupun nanti pada saat diberikan kita akan jadi sombong dan Bapa tidak mau kehilangan anaknya sehingga anaknya menjadi binasa ya. Jadi nggak usah kecewa saudara. Saudara meminta, bukannya jangan menuntut, sekali-kali jangan menuntut kepada Bapak. Ucapan syukur. Tetapi kalau sharing tuh boleh, saudara ya. Ya kalau seandainya saya bicara dengan Pak Darman, terkadang kalau dalam mobil, saya bicara ini gimana ya Bapak di surga, gitu kan? Bapak di surga gimana nih? Kita perlu tempat apa gitu kan? Itu sharing, saudara ya. Tetapi semuanya kembali lagi kepada kehendak Bapak. Kalau seandainya Bapak izinkan, puji nama Tuhan. Kalau seandainya belum, mungkin ada sesuatu yang Tuhan rencanakan pasti yang baik, saudara ya. Nah, itu adalah Yesus meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan yang ke ayat yang ke-17 bisa dibuka. Nah, ini masalahnya saudara, di mana ayat yang ke-17 dunia tidak dapat menerima dia, ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kami mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya. Artinya dunia ini tidak mengenal tentang Roh Kudus, saudara ya. Banyak sekali saudara, bahkan jangankan ya di luar kita, di kita pun banyak sekali yang tidak tidak menerima dia, ya. Tidak menerima dia artinya apa? Kita mengeraskan hati kita, atau kita pengertian tentang Roh Kudusnya kurang, saudara ya. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus belajar tentang artinya Roh Kudus, ini sangat perlu, saudara ya. Terkadang kalau seandainya Roh Kudus itu bisa memberitahukan saudara dalam situasi apapun juga ini akan diberitahukan. Mungkin saudara ya mungkin kayak Pak Darman ya, maaf kalau seandainya ada di luar kota, itu kan terkadang mungkin kalau terjadi sesuatu dengan keluarganya, hati gelisah, itu tuh peranan Roh Kudus, saudara. Nah, cuman memang ya Roh Kudus itu tidak tergantung dari kehendak dia, saudara ya. Dia bisa dapat berkata-kata, saudara, bisa juga dia diberikan hikmat kepada kita, tergantung kita ya, karena dia mempunyai kehendak bebas, saudara ya. Oleh sebab itu, saudara, semua saudara, bukannya saya aja, tapi semua manusia itu akan mengalami yang namanya masalah. Tergantung kita untuk menyelesaikan masalahnya, kita mau minta bantuan kepada Roh Kudus atau mengandalkan manusia, ya. Nah, saya berharap kita semua, kalau seandainya ada sesuatu apapun juga, andalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini adalah kuasanya lebih besar dibandingkan siapapun juga. Mungkin hamba-hamba yang terkenal, saudara,
mereka pun mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus mereka dengan Roh Kudus kita, Roh Kudus saudara dan saya itu sama, saudara ya. Karena kenapa? Kita satu iman di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Roh Kudus kita itu pasti sama, saudara ya. Nah, itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semakin dapat saya pun dapat mengerti tentang peranan Roh Kudus, tentang kegunaan Roh Kudus ya, dan bagaimana menjaga memelihara Roh Kudus ini, saudara. Terpenting saudara, tumbuhkan iman saudara, bangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kenapa Roh Kudus kita harus dibakar. Bagaimana cara membakarnya? Salah satu kemarin dengan ibadah padang, dengan pertemuan. Nanti ya kita akan mencoba ya untuk bertemu semakin lama ya, kita aktivitas kita semakin dekat. Kemarin dari bulan April ke bulan Juli 3 bulan ya. 3 bulan, dan saya percaya kalau seandainya Bapak berkehendaki mungkin 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, mungkin nanti 3 minggu, 2 minggu, akhirnya seminggu sekali, saudara ya. Nah itu kita mengalir saja dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu saja firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pemberian penjelasan tentang Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin saat ini, selama ini ya Tuhan, kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, Tuhan. Ampuni ya Tuhan, dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin mengandalkan Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bantu kami, tolong kami ya Tuhan untuk terus membangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya untuk acara selanjutnya. Haleluya. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yohan. Mungkin Lumel bisa stop share screen-nya. Oke. Ya, kita akan masuk ke sesi ayat hafalan. Tadi aku hafalin kayaknya cukup panjang ya. Cukup rumit juga nih pada malam hari ini. Oke, aku lihat yang udah open mic itu ada Ami. Ami, ya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, amin. Waduh, lancar ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Ami. Oke, Amin. tadi ada Tante Lipong nih yang udah open mic nih. Apakah Tante Lipong sudah siap? Aduh, Tante Lipong jangan Tante Lipong dong. Masih di mute Tante Lipong. Papa. Tante Lipong masih di mute. Oh iya. Lagi bau, tahu ini lagi nyemprot. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau menghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa tentang aku. Bersaksi tentang aku.
Bukan. Apa? Dari Bapa datang. Jikalau penghibur yang Jikalau menghibur yang akan datang, kuutus dari Bapa. Yang akan kuutus. Yang akan kuutus dari Bapa. Datang yaitu Roh Kudus kebenaran. Iya kan? Kebenaran Benar. yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Iya, bersaksi tentang aku. Oke. Makasih. Amin. Amin. Oke. Bau lagi nyemprot makanya. Oke deh. Oke. Ya, selanjutnya ada Gio. Gio. Habis ini Floren ya? Aja. Oke, Gio. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Amin. Oke, selanjutnya maminya. Oke, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, Iya. benar ya? Bukan, salah. Iya. Benar. Astaga naga. Dari Bapak datang. Dari Bapa datang. Dari Bapa. Salah tahu dari Bapa datang. Karena baru sampai Bapak doang. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Amalina. Ada open mic. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, tentang aku. Oke, selanjutnya siapa nih? Gisel atau Floren? Gisel. Gisel. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, terima kasih. Ya, Flo. Floren. Ya, Flo. Yohanes 15 ayat 6. ayat 6. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu jadi lupa juga. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Amin. Sama Tuhan.
Oke, terima kasih Amalina, Gisel, Foren. Tuhan Yesus memberkati. Amalina ketawa jadi lupa. Betul. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Oh, belum ada. Tadi Tante Ona sempat open mic. Sudah siap, Tante Ona? Oke. Oke. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, terima kasih. Masukannya pada kemana nih? Tidur. Tidur. Kan tidur besok sekolah. Enggak, Belum masih kan? libur kan. Libur, Tante. Oke, terima kasih Tante Ona. Oke, selanjutnya ada Noel. Gak apa-apa. Yohanes 11 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, selanjutnya siapa nih? Bapaknya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, apa ya? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ia akan yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, Noel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau duluan? Angkat tangan duluan. Aku. Siapa nih? Aku. Oh, Fili dulu. Abis itu Om Yongki ya. Oke. Yohanes 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ulang. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentangku. Amin. Tentang aku. Tentang aku. Ya. Oke, pelan-pelan aja, Vila, santai. Maminya masih kerja ya? Iya, Mama masuk malam sih. Oh ya, oke deh. Oke, selanjutnya Om Yongki. Semuanya, dapat sukacita kita malam hari ini. Demikian puji firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Mungkin Gracia mau? Gracia, ayo Gracia Papa.
Rizia mau? Wah, ada bobanya ya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ia akan bersaksi tentang Yaitu roh kebenaran. oh iya belum ya ulang ya ya jikalau penghibur dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar ya main game yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, terima kasih Pak Yogi dan juga Tika. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mau nunjukin bobanya ya? Oke. Selanjutnya siapa nih? Sebelum aku tunjuk. Siapa nih ya? Nggak ada yang angkat tangan ya? Oke. Kalau gitu aku share layar ya. Ada keluarganya Pak Darman. Ayo. Bisa di-open mic-nya. Oke, shalom. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Amen. Amin. Ya, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, terima kasih Bu Ana dan Pak Darman. Mungkin pasukannya nih, Grace. Pasukannya nggak mau ikut. Grace. Mana jangan boleh pegang HP. Nggak hafal sih, katanya nggak mau ikut. Oke deh, nggak apa-apa. Hafal ya. Hari Rabu ya, jangan lupa ya ayat hafalan. Terima kasih buat Pak Darman dan Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Yes, God bless. Oke, selanjutnya ada Cinini. Ayo Cinini. Oh ini. Iya, shalom. Shalom. Sorry ya lagi pilek. Yohanes 15 ayat 26. Aduh pilek. Jikalau penghiburan yang akan keutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Oke, terima kasih Cinini. Oke, selanjutnya keluarga saya dengan Mama dulu. Ya, kamu dulu aja. Mama, mungkin sudah ready? Ya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, tentang Erin udah ya kan bersaksi itu. Soalnya koneksinya begini, makanya telat nih. Oke. Terima kasih.
Oke, selanjutnya apa? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Balik. Susah ya kata-katanya. Oke. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Ya. Oke. Untuk ayat hafalan di hari Rabu. Wah, 2 hari berturut-turut ini Bapak Yohan ya yang kasih. Apa? Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Mungkin Noel bisa bantu aku. Oh, ini HP-nya disconnect, Kak. Kenapa? HP-nya disconnect. Aku coba. Yohanes 14 ayat 16. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jikalau kamu mengasihi aku, Supaya Yohanes 14 Aku akan minta dari sini ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Maksudnya? Itu Terakhirnya ada Roh kebenaran. Ya. Oh, sini ya. Panjang sekali nggak kehafal nih rasanya. Itu kan udah pernah. Nggak apa-apa. Biar ngelotok. Biar agak gampang. Biar merap. Biar ngelotok. Rambutan ya? Rambutan. Aku akan minta kepada Bapa. Nah, itu. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ah, gampang. Oke, ini Gampang. semuanya. Kata-katanya ini. Kata-katanya nyambung-nyambung. Nyambung-nyambung. Daripada yang tadi agak nyambung. tuker. Oke, itu adalah ayat hafalan untuk hari Rabu di Yohanes 14 ayat 16. Oke. Apresiasi ini. Shalom saudara, kita umumkan apresiasi tentang pelajaran anak-anak yang luar biasa. Bahkan ini ada yang sampai juara umum kedua saudara ya. Itu. Nah, itu nanti pembawa acaranya nanti Verlin yang akan mengumumkan. Kita memberikan apresiasi sampai juara harapan 3 saudara ya. Nah, ini nanti dalam bentuk kita apresiasi dari gereja ya, nanti mohon dibantu oleh orang tua ya supaya ya untuk keperluan anak-anak sekolah ya. Baik saudara, untuk ya. Dari juara harapan 3 dulu siapa? Dari bulan kemarin ya. Bulan kemarin itu kita minta rapot dan beberapa anak cukup lumayan banyak ya. Hampir semua anak-anak yang ada di sini mengirimkan rapot ya ke aku, dan aku cukup kaget ya atas nilainya, di mana kan tahun ajaran kemarin itu kan transisi ya dari online ke offline gitu. Tapi anak-anak di sini sungguh luar biasa. Mereka belajar dengan sungguh giat, dengan hasil yang wah, aku pikir aduh, mereka hebat-hebat lah anak-anaknya. Oke, aku udah dapet
ada 6 orang, di mana ada juara 1, juara 2, 3, harapan 1, 2, 3. Oke, aku mulai ya dari harapan 3. Harapan 3 siapa ya? Harapan 3 dengan rata-rata 88,2. Siapa? Ayo, rata-rata yang 8,2. Cukup jelas suara saya? Karena di saya agak nge-lag. Jelas. Oke. Kalau kurang jelas nanti Ayo. kasih tahu. Ada Rata-rata 88,2. Ayo yang merasa 88,2. Oke, aku bacain aja ya. Rata-rata 88,2 di harapan 3 adalah Noel. Ayo, mana nih Noel nih? Mana nih Noel? Noel, kamu di mana Noel? Mana Noel? Yeay. Ya, ini luar biasa ya, persaingannya ketat sekali. Ini ada berapa orang tuh yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 orang. 15 orang. Tadinya Noel ke berapa? ke susul. Ya, semakin semangat ya Noel ya untuk terus belajar. Oke, untuk Udah berapa vouchernya? Ya, vouchernya untuk harapan 3 gereja memberikan apresiasi itu sebesar 25.000. Nanti Ibu Mary yang akan mengkoordinir ya. Oke. Untuk harapan 2 dengan rata-rata 90,5. Wah, sungguh tinggi ya. Benar-benar tinggi. Siapa yang 90? 90,5. Angkat tangan. 90,5 itu adalah orangnya lagi nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Orangnya nggak ada di sini. Ya. Itu adalah Talita. Talita itu kakaknya Catherine. Talita ya. Iya, Talita. Oke. Untuk harapan 1 di 91,4 itu adalah orangnya juga nggak ada di sini. Siapa? Adalah Fania, anaknya Ibu Rodor. Oh, Fania, Ibu Rodor. Terus? Juara 3 meraih rata-rata 92,7 adalah Catherine. Hari ini dia hadir juga. Oh, Kevin. Oke. Terus? Skip aja ya. Untuk di peringkat 2. Ada nggak orangnya sini? Ada. Peringkat 2 itu meraih rata-rata 93,5. Siapa yang 93? Ayo. Tinggi banget 93,5. Ayo siapa? Siapa ya 93,5 yang mereka 93,5? Gio. Yang sekolahnya tuh ada di Alodia. Yang sekolah Alodia siapa nih? Yang Alodia. Gio. Udah angkat tangan. Ya, nanti akan dapat vouchernya berapa? 125 ya. 150. Kan juara 2 kan? 50, 75, 100, 125 ya. Oh ya, 125. Oke. Selamat buat Giselle yang meraih 93,5. Ya, beri kemuliaan untuk Giselle. Selamat. Luar biasa rata-ratanya. Noel juga rata-ratanya. Terus kejar ya Noel ya. Oke. Untuk peringkat pertama. Wah, aku cukup terkejut untuk nilai rata-ratanya ya. Peringkat pertama. Dengan rata-rata 95,1. 95,1. Inilah yang juara umum kedua dari sekolahnya ya. Dari satu angkatan. Dia juara umum kedua. Orangnya lagi nggak ada di sini. Yang meraih 95,1 adalah Devin, anaknya Ibu Jenny.
Biasanya Dari Medan. dari Medan. Oke, kebetulan nih banyak yang nggak ada ya, nggak hadir. Ya, saudara, nanti untuk pembagian raport di bulan ya? Semester depan, semester baru. Ya, semester baru, terus tingkatkan ya. Kita memberikan dukungan, memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa ya, anak-anak terus belajar terus ya. Amin, itu saja pengumumannya. Saya serahkan untuk Perlin. Ya, nggak apa-apa yang masih belum bisa mendapatkan harapan 1, 2, 3 atau juara 1, 2, 3, nggak apa-apa. Tahun ini dan tahun depan masih ada. Tetap semangat untuk belajar supaya bisa meraih juara 1, 2, 3 atau harapan 1, 2, 3. Oke, karena juga udah jam 9, kita tutup dalam doa syafaat. Sebelum itu, apakah ada yang mau didoakan? Doa syafaat pada malam hari ini adalah Bapak Siagian. Apakah ada yang mau didoakan? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Siagian. Silakan, Pak. Mari kita ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah memberi berkat kepada kami, mendapat ajaran dari bagaimana kebersamaan kami dengan Engkau di antara kami. Engkau ada Roh Kudus serta kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk internet yang tersedia pada malam hari ini Tuhan. Hingga ibadah kami sangat lancar Tuhan. Kami juga ingin Jumat fellowship ini Tuhan. Tuhan, kami yang hadir di sini maupun yang hadir ini Tuhan. Biarlah rezekinya Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, terutama anak-anak kami yang sudah akan kembali ke sekolah Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada anak-anak kami Tuhan, dan mampukan mereka di dalam pelajarannya. Secara khusus kami ingin berdoa kepada orang-orang tua kami di sini. Ibu Lipong, Ibu Suwanti, Amalina Tuhan, berkati mereka Tuhan. Hiburlah Tuhan, penghiburan dari Engkau yang berasal dari Engkau Tuhan untuk menghibur orang tua kami ini Tuhan. Kelimpahan kesehatan selalu ada pada ibu-ibu orang tua kami ini Tuhan. Kami dapat banyak sekali kesaksian-kesaksian dari kehidupan ibu-ibu kami ini Tuhan. Berkatilah orang-orang tua kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati rakyat Indonesia Tuhan. Dimanapun kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan mara bahaya, krisis Tuhan kepada bangsa dan negara ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk suasana situasi dunia yang tidak menentu Tuhan. Ada bencana alam, ada peperangan, ada krisis pangan, dan krisis-krisis yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari zaman dahulu Kak, manusia selalu
ada di tengah krisis, tapi kemenangan itu berasal dari Engkau, Tuhan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Yesus, Tuhan. Bentar lagi kami akan menerima doa berkat. Silakan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berkarya. Kehidupanmu akan terus naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Well, terima kasih. Dokumentasi ibadah padangnya, jadi saudara bisa Saya keluar dulu ya. itu di-share di grup Betani. Ya. Bu Lipong, foto dulu, Bu. Jangan keluar dulu. Oke. Foto. Ayo semuanya dibuka dulu kameranya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Oke. Yuk. Mari saudara, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, selanjutnya. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Saraheo. Terima kasih semuanya. Pak Yongki. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Darman, Tuhan semuanya. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Rabu. Bye-bye. Aku izin untuk end ya.